بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat malam Sabtu tanggal 16 atau 15 Rabiul Awal 1435 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kajian membantah bid'ah hasanah. Pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya salah satu dalil yang digunakan oleh sebagian kaum muslim yang menyatakan adanya bid'ah hasanah adalah sebuah riwayat dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa beliau berkata, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'un." Artinya, apa saja yang dianggap oleh kaum muslim, lihat kata-kata oleh kaum muslim, perkara yang baik, maka ia di sisi Allah adalah baik. Dan apa saja yang dianggap oleh kaum muslim perkara yang buruk, maka ia di sisi Allah adalah perkara yang buruk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu inilah sebagian kaum muslim yang menyatakan adanya bid'ah hasanah dan terpujinya bid'ah hasanah, bahwasanya mereka berdalil apa saja yang dianggap kaum muslim baik, maka berarti di sisi Allah adalah baik. Berarti apabila ada sebagian kaum muslim yang menyatakan bahwasanya
perkara ini adalah baik, maka berarti itu adalah baik. Maka berarti ada namanya bid'ah hasanah, kata mereka. Ini sisi pendalilan dari mereka. Maka jawabannya sangat mudah. Yang pertama, ini adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh misalkan oleh Az-Zailai, seorang ulama hadis, di dalam kitab beliau Nasbur Raya, beliau menukilkan dari kitab Al-Lumah yang ditulis oleh As-Suhaibani, mengatakan bahwasanya gharibun marfu'an, riwayat dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini adalah riwayat yang asing kalau seandainya dipandang dari hukum apakah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam ajidhu illa mauqufan ala Ibn Mas'ud, dan aku tidak mendapati bahwa riwayat tersebut kecuali dia adalah hanya perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bukan perkataan siapa? Bukan perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini Bapak Ibu saudara-saudari sudah terlihat lemahnya pendalilan hadis ini atau pendalilan dengan dalil ini, karena perkataan sahabat tidak dapat dibanding dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan didahulukan dari perkataan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena perkataan sahabat tidak dapat dibanding dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah lebih didahulukan dan lebih tinggi kedudukannya. Sedangkan sabda Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Maka ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah perkara ijma'. Jadi ketika beliau mengatakan apa sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslim, maka itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang dianggap buruk oleh kaum muslim adalah buruk dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyatakan bahwa adanya bid'ah hasanah, boleh mengada-ngada di dalam beragama, boleh membuat ibadah yang baru di dalam beragama yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdalil dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi yang menyebutkan ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Sesuatu yang dianggap oleh kaum muslim adalah perkara yang baik, maka ia di sisi Allah adalah perkara yang baik. Kemudian wa ma ra'ahul muslimuna indallah wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Apa yang dianggap oleh kaum muslim buruk, maka ia di sisi Allah adalah buruk. Bagi kaum orang-orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah, ini dalil kami. Ini dalil kami bahwasanya ini adalah yang dianggap oleh kaum muslim baik, berarti itu di sisi Allah baik. Nah, kami menganggap perayaan Maulid, kami menganggap memperingati hari Isra dan Mi'raj, kami menganggap salat-salat raghaib, memperingati beribadah khusus pada malam nisfu Sya'ban, menganggap itu baik, maka berarti di sisi Allah baik. Paham pendalilannya sekarang? Nah, sekarang bagaimana membantahnya? Pertama, tadi kita bantah bahwasanya itu adalah perkataan siapa? Abdullah bin Mas'ud saja, bukan hadis. Sedangkan hadisnya berbunyi kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di dalam neraka. Tidak dapat dibanding sabda Rasulullah dengan perkataan sahabat.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Perkataan sahabat adalah perkataan manusia biasa. Sehebat apapun sahabat tersebut radhiyallahu anhu. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, yang dimaksudkan perkataan Abdullah bin Mas'ud, sesuatu yang dianggap oleh kaum muslim adalah baik, maka di sisi Allah adalah baik, berarti itu maksudnya adalah ijma'. Bukan membuat sesuatu ibadah yang baru, atau bukan membuat bid'ah yang baru, tetapi yang dimaksudkan adalah ijma'. Dan ini yang dipahami oleh para ulama. Di antaranya yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, wa hadzal atharu fihi hikayatu ijma'in 'anis sahabati fi taqdimis siddiq wal amru kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di dalam perkataan Abdullah bin Mas'ud tersebut terdapat cerita tentang ijma'nya para sahabat ketika mendahulukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti khalifah bagi kaum muslim sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud ketika mengatakan itu kapan? Yaitu ketika sepeninggal Rasulullah meninggal, kemudian para sahabat Nabi bingung siapa yang menjadi pemimpin sepeninggal Rasulullah. Akhirnya kaum Muhajirin dan kaum Ansar sepakat yang mengganti Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya beliau setelah itu mengatakan, apa yang dianggap oleh kaum muslim baik, yaitu pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah, itu baik, dianggap baik oleh kaum muslim, maka berarti di sisi Allah adalah baik. Berarti ini masalah ijma', bukan masalah membuat bid'ah yang hasanah. Kemudian juga perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Furusiyah, ya, beliau mengatakan fi hadzal athari dalilun ala anna ma ajma'a alaihi almuslimun wa ra'awhu hasanan fahuwa indallahi hasanan la ma ra'a ba'dhum fahuwa hujjatun alaikum. Perhatikan, di dalam perkataan Abdullah bin Mas'ud tersebut terdapat dalil bahwa apa yang disepakati oleh seluruh kaum muslim dan mereka anggap seluruhnya itu adalah baik, maka di sisi Allah adalah baik, bukan apa yang dianggap oleh sebagian dari mereka. Sekarang peringatan-peringatan yang diperingati terutama bulan ini, sebagian saja dari kaum muslim yang menganggap baik, sebagian lain tidak. Jadi yang dimaksudkan apa yang dianggap oleh kaum muslim itu adalah secara apa? Menyeluruh, yaitu keseluruhan yang disebut dengan ijma'. Kemudian juga perkataan Imam Ibnu Qudamah, ya, tentang riwayat Abdullah bin Mas'ud tadi dalam kitab Rawdatun Nadhir, beliau mengatakan al-khabaru dalilun ala anna al-ijma'a hujjatun wala khulfa fihi. Artinya kabar perkataan Abdullah bin Mas'ud yang tadi kita baca, yang dijadikan dalil oleh pro bid'ah hasanah, adalah menunjukkan bahwasanya dia adalah ijma' sebagai sandaran hukum, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam perihal ini. Kemudian juga perkataan Imam Asy-Syatibi di dalam kitab beliau Al-I'tisam, beliau mengatakan inna zahirahu yadullu ala anna ma ra'ahu al-muslimuna bi jumlatihim hasanan fahuwa hasanun wal ummatu la tajtami'u ala batilin. Perhatikan, yang terlihat dari perkataan Abdullah bin Mas'ud menunjukkan bahwasanya apa yang dianggap oleh seluruh kaum muslim secara keseluruhan baik, maka itu adalah baik. Kenapa? Karena umat Islam tidak berkumpul,
tidak bersepakat di atas sebuah kebatilan. Ya, jadi semuanya menunjukkan kepada ijma'. Al-Izz bin Abdus Salam di dalam kitab Fatawa Al-Izz bin Abdus Salam menyebutkan, in sahhal hadits an Rasulillah fal muradu bil muslimina ahlu ijma'. Artinya, jika hadisnya sahih, hadisnya tidak sahih, hanya sampai kepada perkataan siapa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jika hadisnya sahih, maka yang dimaksudkan dengan kaum muslim dalam perkataan tadi adalah orang-orang ahli ijma'. Nah, ini kita sudah bantah dalil mereka yang kedua. Sekarang, sebelum saya membantah dalil yang ketiga, kita katakan kepada mereka, wahai Anda yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, bagaimana Anda berdalil dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud tentang adanya bid'ah hasanah? Padahal beliau sendiri yang mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Ikuti jalan Rasulullah, jangan kalian berbuat bid'ah. Ini perkataan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kan aneh, ada perkataan beliau yang menunjukkan adanya bid'ah hasanah, tapi pada kesempatan lain ada perkataan beliau yang menunjukkan ikuti jalan sunnah, jangan berbuat bid'ah, itu sudah cukup bagi kalian, dan setiap bid'ah adalah sesat. Perkataan ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam kitab sunannya. Nah, ini kan tidak mungkin seorang Abdullah bin Mas'ud memperbolehkan adanya bid'ah hasanah, padahal beliau sangat getol membantah bid'ah. Nah, ini bantahan kepada syubhat yang kedua. Sekarang syubhat yang ketiga. Sebenarnya kalau ada yang bisa dilihat, ini lebih enak ya. Karena bapak-bapak belum begitu paham tentang bahasa Arab. Akan tetapi saya berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan walau dengan vokal saja, dengan suara saja bapak paham. Ya, perhatikan syubhat yang ketiga. Ya, syubhat yang ketiga apa? Mereka mengatakan, syubhat apa ini? Syubhat untuk apa? Orang yang mengaku adanya bid'ah hasanah. Dan mohon maaf bagi bapak-bapak yang baru hadir mungkin di majelis ini, ya, pelajarannya agak berat ini. Bahwasanya mungkin bapak-bapak yang hadir, karena saya agak melihat wajah-wajah baru, saya mohon maaf kepada bapak dan ibu sekalian. Yang kita pelajari sekarang ini adalah tentang membantah orang-orang yang mengaku adanya bid'ah hasanah. Adanya apa? Bid'ah hasanah. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru-baru yang mengaku ada di dalam Islam bid'ah hasanah itu boleh buat ibadah yang baru yang belum ada contohnya dari Rasulullah. Boleh di zaman sekarang buat sendiri, sholat sendiri boleh. Ya, kalau itu baik, itu boleh. Berzikir dengan cara sendiri boleh. Mau jingkrak-jingkrak, mau joget-joget, ya boleh menurut mereka. Ya, nah ini yang kita bantah sekarang. Paham ya? Bagi bapak-bapak yang baru-baru, paham ya? Karena dalam Islam kita tidak bisa beribadah kecuali dengan mencontoh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ya Pak ya? Nah ini. Nah sekarang mereka pakai alasan yang ketiga. Saya tidak pakai kata-kata syubhat. Alasan yang ketiga bahwasanya adanya bid'ah hasanah. Kata mereka, sabda Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Itu bukan umum. Bukan seluruh bid'ah sesat. Jadi kata kullu yang bermakna dalam bahasa Indonesia setiap, yang menunjukkan kepada keseluruhan, yang menunjukkan kepada keumuman, ya, tidak menunjukkan kepada keumuman. Berarti bahwasanya tidak semua bid'ah sesat, kata mereka.
Apa dalil mereka? Padahal Nabi dengan jelas mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Besarkah, kecilkah? Ibadah yang berupa ucapankah? Ibadah yang berupa perbuatankah? Ya pokoknya semua bid'ah sesat menurut Nabi Muhammad SAW. Tapi menurut mereka enggak. Kata kullu itu tidak menunjukkan kepada keumuman. Mereka berdalil dengan surat Al-Ahqaf ayat 25. Surat Al-Ahqaf ayat 25. Mereka mengatakan Allah berfirman tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Artinya angin yang diutus oleh Allah menghancurkan kulla syai'. Kata kulla. Makanya kalau pakai papan tulis enak nih. Kulla menghancurkan setiap sesuatu bi amri rabbiha dengan perintah dari Rabbnya. Nah, setiap sesuatu hancur. Kata mereka bahwasanya tidak semua dihancurkan oleh angin tersebut, masih ada yang tersisa. Ya, masih ada yang apa? Tersisa. Jadi angin tidak menghancurkan seluruhnya, masih ada bangunan-bangunan yang tersisa. Ya, masih ada tempat tinggal yang tersisa. Ini menunjukkan kata mereka kata kullu tidak menunjukkan kepada apa? Keumuman atau keseluruhan. Nah, ini perkataan mereka, ini alasan mereka bahwasanya dalam Islam itu ada bid'ah hasanah. Kenapa? Karena sabda Rasulullah kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, bukan menunjukkan kepada keumuman atau keseluruhan. Paham Pak alasan mereka? Paham ya? Bahwasanya ketika Nabi bersabda kullu bid'atin dhalalah, yang diartikan dalam bahasa Indonesia setiap bid'ah sesat, setiap ini kata mereka bukan menunjukkan kepada keumuman, bukan menunjukkan kepada keseluruhan. Paham ini? Sampai sini paham? Ya, kita bantah sekarang. Bagaimana cara membantahnya? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sampai di dalam surat Al-Ahqaf ayat 25 tadi menunjukkan kepada kullu, kepada keseluruhan atau keumuman. Ya, coba perhatikan sekarang ya. Perkataan dari para ahli tafsir, di antaranya Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau menafsiri surat Al-Ahqaf ayat 25. Benar tidak bahwasanya kata kullu itu tidak menyeluruh? Lihat. Wa inna ma uniya biqauli tudammiru kulla syai'in bi amri mimma arsalat bihalakihi li'annaha lam tudammir hudan wa man kana amana ma'ahu. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 25, angin menghancurkan setiap sesuatu dengan perintah Allah adalah angin akan menghancurkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk dihancurkan. Jadi ceritanya ini Pak, ayat ini Allah mengutus kepada kaum Nabi Hud angin yang sangat kencang. Ya, yang mana kemudian Allah berfirman, tudammiru kulla syai'. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu. Nah, dari sinilah mereka mengatakan adanya bid'ah hasanah. Kenapa kata mereka? Karena segala sesuatu di sini angin tersebut tidak menghancurkan semuanya, masih ada yang tersisa. Di antaranya Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersama mereka masih hidup. Yang dihancurkan siapa?
Orang-orang yang tidak beriman kepada Hud dan kaumnya. Paham Pak sampai sini? Ya. Nah, ini agak sulit memang. Maka saya berharap di pertemuan depan setiap masjid, terutama masjid-masjid Ahlussunnah, sudah mulai. Kita ini bukan kajian biasa. Capek sudah tema-tema kajian biasa. Kita belajar, ngaji, ya. Sekolah kembali. Harus ada papan tulis sehingga bisa kita menerangkan dengan jelas bagaimana apa yang dimaksudkan dari pembicaraan tersebut. Tapi tidak mengapa, saya ingin menggunakan seperti yang saya katakan tadi. Suara saya mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, saya ulangi sekali lagi. Alasan mereka yang mengatakan, sebentar, judul kita itu apa, Pak? Judul kita apa? Membantah bid'ah hasanah. Otomatis kalau kita membantah bid'ah hasanah, kita akan menyebutkan alasan-alasan dari orang yang pro adanya bid'ah hasanah. Sudah alasan berapa ini? Yang ketiga. Ya, yang ketiga, ini tidak mengapa, pelan-pelan tidak mengapa. Yang penting Bapak paham. Alasan mereka yang ketiga, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, tidak menunjukkan kepada keseluruhan atau keumuman. Jadi kata kullu itu bukan menyeluruh. Berarti masih ada bid'ah yang tidak sesat, gitu loh. Paham sekarang? Ya, masih ada bid'ah yang tidak sesat. Taib. Mereka berdalil dengan apa? Yaitu ceritanya Nabi Hud, yang mana kaum Nabi Hud tidak mau beriman. Allah utus angin yang sangat kencang. Nah, ini melenceng dari bid'ah sedikit. Banjir di mana-mana, topan di mana-mana. Itu bukan karena tanggul, itu karena dosa yang tidak ditangguli. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang aturan membawa kebaikan, angin yang aturan membawa kesejahteraan, menjadi bencana, menjadi musibah. Bayangkan Pak, kalau seandainya kita seperti mereka, mengungsi, anak-anak tidur seenaknya, penuh dengan penyakit, ya, maka banyak-banyak beristighfar pada Allah. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja yang kalian dapatkan musibah, maka itu adalah akibat ulah tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kebanyakan dari dosa kalian. Yang kita dapati itu hanya sedikit dari timpalan dosa kita. Coba semua, hancur. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Mereka berdalil dengan surat Al-Ahqaf ayat 25 yang menyebutkan bahwasanya Allah mengutus angin kepada kaum Nabi Hud untuk menghancurkan seluruhnya. Menghancurkan apa? Seluruhnya. Allah berfirman, "Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha." Artinya, angin tersebut menghancurkan kulla syai'. Lihat kata mereka, setiap sesuatu, ya, dengan perintah Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara-saudari, kata mereka, angin tersebut ternyata tidak menghancurkan semuanya. Masih ada siapa? Nabi Hud dan orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya kata kullu tidak apa? Tidak menunjukkan kesemuanya. Makanya ada bid'ah hasanah. Ini alasan mereka. Sekarang bagaimana kita bantahnya? Membantahnya, lihat tafsir ayat tersebut. Bagaimana para ulama tafsir menafsiri ayat tersebut. Lihat perkataan ahli tafsir.
Bahkan disebutkan oleh para ulama tafsir Imamul Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa inna ma uniya biqaulihi tudammiru kulla syai'in bi amri mimma arsalat bihalakihi li'annaha lam tudammira hudan wa man kana amana bih. Artinya, sesungguhnya maksud firman Allah yang tadi, angin menghancurkan segala sesuatu, adalah segala sesuatu yang diperintahkan untuk dihancurkan. Berarti tetap saja kullu menunjukkan kepada keseluruhannya. Karena angin akan menghancurkan apa saja, setiap apa saja yang diperintahkan untuk dihancurkan. Yang tidak diperintahkan untuk dihancurkan tidak akan hancur. Berarti sebenarnya kullu di sini menunjukkan keumuman atau tidak? Keumuman. Ya, berarti sudah terbantahkan apa yang mereka sebut-sebutkan. Lihat lagi perkataan Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan, ay kulla syai'in marrat alaihi min rijali 'adin wa amwaliha. Artinya, yaitu angin akan menghancurkan setiap sesuatu yang dia lewati dari kaum Nabi, dari kaum 'Ad, itu kaum Hud, dan juga harta-harta yang dimiliki oleh kaum 'Ad. Ya, Nabi Hud diutus kepada siapa? Kaum 'Ad. Wa ila 'adin akhahum hudan, kata Allah. Dan kepada kaum 'Ad Allah mengutus saudaranya 'Ad, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Nah, yang dimaksudkan angin menghancurkan setiap sesuatu, maksudnya adalah bahwasanya angin tersebut menghancurkan seluruh kaum 'Ad dan harta-harta kaum 'Ad. Adapun yang beriman bersama Nabi Hud, maka dihancurkan tidak? Tidak. Ini menunjukkan kata kullu tetap pada apa? Keumumannya. Jazakallahu khair, Pak. Terima kasih atas pemahamannya. Ya, mudah-mudahan itu ilmu yang bermanfaat. Syubhat yang keempat, alasan yang keempat yang mereka pakai, dan ini yang sering sekali mereka sebut-sebutkan sebagai dalil adanya bid'ah hasanah. Jadi bagi bapak-bapak sekali lagi yang baru-baru, ya, yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, berarti boleh bikin sholat yang baru. Itu maksudnya. Jadi kalau seandainya ingin azan sebelum sholat taraweh boleh, karena baik kata mereka. Bikin ibadah yang baru apapun jenisnya, selama itu baik menurut mereka, maka boleh. Ini namanya bid'ah apa? Hasanah menurut mereka. Nah, sekarang salah satu dalilnya yang mereka pakai, alasannya yang mereka pakai adalah mereka memakai perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Umar bin Khattab berkata, ni'matil bid'atu hadhihi. Sungguh ini adalah sebaik-baik bid'ah. Oh, berarti kata mereka ada apa? Bid'ah hasanah. Siapa yang mengatakan? Orang kedua terbaik dalam Islam setelah Nabi dan Rasul. Jadi Pak, kalau kita runut manusia itu ya, tingkatannya Nabi, Rasul, para sahabat, Nabi Muhammad SAW, kemudian baru manusia-manusia lain. Berarti kalau kita runut lagi, Nabi, Rasulullah Rasul, ya, kemudian Abu Bakar, Umar. Makanya saya katakan tadi, Umar orang kedua terbaik sedunia setelah Nabi dan Rasul. Ya, makanya mereka mengatakan ini perkataan bukan orang sembarangan. Umar bin Khattab yang mengatakan ini. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Maka jawabannya sangat mudah. Yang pertama,
tidak boleh sabda Rasulullah ditanding dengan perkataan manusia manapun. Sampai Abu Bakar dan Umar. Paham? Sabda Rasulullah apa bunyinya? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan di neraka. Sedangkan Umar bin Khattab mengatakan ni'matil bid'atu hadhi, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Oh, berarti ada kontradiksi. Ya, maka jawabannya sangat mudah. Kita tidak boleh menanding sabda Rasulullah yang merupakan wahyu dari Allah dengan perkataan manusia, yang itu adalah perkataan manusia biasa. Sabda Rasulullah adalah wahyu Allah. Allah berfirman dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkata-kata dari hawa nafsunya, tetapi itulah wahyu yang diwahyukan. Selesai kan? Ayo, siapa saja sekarang yang mengatakan, mereka mengatakan nanti ada Imam Syafi'i mengatakan membagi bid'ah itu menjadi dua. Bahkan mereka mengatakan ada sultanul ulama, rajanya para ulama kata mereka, yaitu Al-Aiz bin Abdissalam. Memang beliau sangat alim sekali, Aiz bin Abdissalam. Bahkan membagi bid'ah menjadi 5. Gampang jawabannya. Gimana jawabannya? Apa tadi? Tidak boleh sabda Rasulullah ditanding dengan siapa? Perkataan manusia biasa, siapapun dia. Coba perhatikan sekarang, kenapa tidak boleh? Lihat sebuah riwayat yang disebutkan di dalam kitab dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, yushiku an tanazzala alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Kata Abdullah bin Abbas, perhatikan, hampir mau turun hujan batu dari kalian. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana hujan batu itu. Tadi aja hujan setengah, mungkin beberapa detik, basah kuyup. Hujan batu, benjol-benjol itu. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, hampir saja turun hujan batu kepada kalian dari langit. Ketika aku mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini-begini, kalian malah mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata begini-begini. Tidak bisa ditanding. Perkataan Abu Bakar dan Umar, ya, tidak boleh ditanding dengan perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Bakar dan Umar manusia biasa, meskipun beliau sahabat, tetapi bukan diberikan wahyu. Sedangkan Rasulullah adalah Rasul Allah yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban pertama. Nah, apalagi orang yang di bawah derajatnya Abu Bakar Umar, cuma kiai ecek-ecek, ustadz gadungan, karbitan, ya. Kalau seandainya Imam Syafi'i, jadi tadi malam ada orang datang, Ustadz, ketika saya ceramah di Masjid Ar-Rahmah, Ustadz, mereka yang berdalil adanya bid'ah hasanah itu dan adanya peringatan Maulid Nabi, mereka mengatakan sesudah mereka kalah debat dengan dalil-dalil karena tidak punya dalil, mereka mengatakan situ sadar aja kalau ada lebih pintar di peguruan-peguruan kita. Maka ulun jawab, berarti situ kin sadar aja kalau peguruan-peguruan pian kada lebih pintar dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak mengerjakan, tidak ada satu patah kata pun dari Imam Syafi'i tentang maulid. Sudah itu, ya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau sudah kadang-kadang sudah kepepet dalilnya, mana yang lebih pintar, tuan guru kah, pian kah? Maka jawabannya sangat mudah. Mana yang lebih pintar, tuan guru kah, Imam Syafi'i kah?
Nah, seperti itu ya. Dan terus ke atas. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bantahan yang kedua. Jadi bantahan yang pertama tadi apa? Tidak mengapa ya. Ya. Ya, tidak mengapa ya. Saya ulang-ulang. Ya, tidak mengapa saya mengulang-ulang apa yang saya sebutkan tadi, yaitu bantahan yang pertama apa? Tidak bisa perkataan Rasulullah ditanding dengan, paham sampai sini? Baik. Bantahan yang kedua, lihat ceritanya. Ya, jadi bantahan kedua, lihat ceritanya bagaimana sampai keluar perkataan Umar bin Khattab tersebut. Ya, kapan keluar perkataan Umar bin Khattab ketika beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, ini adalah sebaik-baik bid'ah, yaitu ketika beliau mengumpulkan manusia pada sholat tarawih diimami oleh satu orang. Dan sholat tarawih bukan perkara yang bid'ah di dalam syariat Islam, akan tetapi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga berjamaah dalam sholat tarawih dipimpin oleh satu imam bukan perkara yang bid'ah, tetapi pernah dikerjakan oleh Rasulullah, bahkan sampai 3 atau 4 malam. Jadi sholatnya bukan bid'ah, sholat tarawihnya, karena ada di zaman Rasulullah, bahkan ada hadisnya, dikerjakan oleh Rasulullah. Jamaah sholat tarawihnya juga bukan apa? Bukan bid'ah, karena pernah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami para sahabat Nabi radhiyallahu anhum 3 sampai 4 malam. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dan riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa fa innahu ya'dilu qiyama lailatin." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, sesungguhnya itu senilai dengan sholat malam semalaman suntuk. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi sebenarnya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersebut adalah bukan yang dimaksudkan bid'ah yang tercela, tetapi apa? Perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersebut keluar karena ini perkara yang baru di zaman beliau. Di zaman Abu Bakar belum terjadi. Di zaman Rasulullah setelah 3 sampai 4 hari sholat tarawih, beliau berhenti karena takut. Sholat tarawih diwajibkan atas umat Islam, padahal dulu itu umat Islam baru-baru banyak yang mu'alaf, nanti berat mereka. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, coba perhatikan sekarang ya, perkataan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ceritanya ini saya akan bacakan ceritanya sampai Umar bin Khattab berkata ini adalah sebaik-baik bid'ah. An Abdurrahman bin Abdul Qari rahimahullahu qala, Abdurrahman bin Abdul Qari berkata, kharajtu ma'a Umar bin al-Khattab lailatan fi Ramadan ila al-masjid. Kata Abdurrahman, siapa namanya? Abdurrahman bin Abdul Qari. Aku pernah keluar bersama Umar bin Khattab pada sebuah malam di malam-malam bulan Ramadan menuju masjid. Fa idzan nasu auza'an mutafarriqun. Ternyata orang-orang berjamaah sekelompok-sekelompok, ada pojok sini, ada pojok sini, ada di pojok situ, ada pojok sana. Mereka berjamaah berkelompok-kelompok yang berbeda-beda. Yusallir rajulu li nafsi wa yusallir rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahtu. Ada orang yang sholat sendirian, ada orang yang sholat berjamaah beberapa kelompok, ada orang yang sholat sendirian di sini, ada yang berjamaah beberapa kelompok, begitu. Faqala Umar, maka melihat begitu, dan itu malam Ramadan.
Dan itu terlihat bagaimana para sahabat Nabi benar-benar memeriahkan Ramadan malamnya dengan ibadah, bukan dengan petasan. Ya, Umar bin Khattab melihat kejadian seperti itu, inni ara law jumi'at haula ala qari'in wahidin lakana amsal. Aku berpendapat, kata Umar bin Khattab, kalau seandainya mereka ini yang kelompok-kelompok ini ada yang sholat sendirian, dikumpulkan, diimami oleh satu imam, lebih baik. Tsumma azama fajama'ahum ala Ubay ibni Ka'ab. Kemudian akhirnya Umar benar-benar sudah bertekad, udah kumpulin aja deh. Semua satu jamaah dipimpin oleh satu imam. Maka ditunjuklah imam siapa? Ubay bin Ka'ab, salah satu ahli baca Al-Quran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nas yusalluna bi salati qari'ihim. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di malam yang lain beliau keluar menuju masjid lagi, dan orang-orang akhirnya sudah berjamaah salatnya dipimpin oleh satu imam. Pada saat itulah Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Sesungguhnya ini adalah bid'ah yang sebaik-baiknya. Ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan perkataan Umar ini adalah bid'ah yang sebaik-baiknya, sebelumnya belum ada. Ya, bukan berarti perkara yang baru. Sebelum ini belum ada, tetapi bukan berarti perkara yang baru dalam agama. Kenapa? Karena sholat tarawihnya ada tidak di dalam syariat Islam? Ada. Berjamaah dipimpin oleh satu imam ada tidak dalam syariat Islam? Ada. Nah, ini makanya mereka yang berdalil dengan perkataan Umar bin Khattab salah kaprah. Ya, salah kaprah. Kemudian bantahan yang ketiga, bahwasanya perkataan dari Umar bin Khattab, yaitu para sahabat Nabi akhirnya dan para tabi'in waktu itu akhirnya sholat berjamaah dipimpin oleh satu imam, kemudian Umar mengatakan ini adalah sebaik-baik bid'ah, itu adalah kesepakatan para sahabat dan juga kesepakatan para tabi'in. Dan yang ada waktu itu dari umat Islam cuma sahabat dan tabi'in. Dan Rasulullah SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak bersepakat di atas sebuah kesesatan. Paham ya, Pak ya? Jadi jawabannya 3. Perkataan Umar bin Khattab tadi jawabannya 3. Yang pertama apa? Perkataan Umar bin Khattab dulu apa? Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Kata orang yang pro bid'ah hasanah, oh itu Umar saja mengatakan bahwasanya ini sebaik-baik bid'ah, berarti ada bid'ah hasanah. Maka jawabannya bagaimana? Yang pertama, tidak boleh ditentangkan sabda Rasulullah dengan perkataan Umar bin Khattab. Jawaban yang kedua bagaimana? Lihat cerita. Ya, ceritanya sehingga kita mengetahui asal muasal perkataan tersebut. Ya, ceritanya bahwasanya, jadi bantahan yang kedua cukup antum sebutkan. Lihat ceritanya tuh. Ya, bagaimana sampai terjadinya Umar bin Khattab menyebutkan seperti itu. Ceritanya adalah bahwasanya apa? Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslim dalam apa? Salat berjamaah dipimpin oleh satu imam. Pertanyaannya sekarang, salat berjamaah ketika salat tarawih ada tidak dalam syariat Islam? Ada, dikerjakan Rasulullah. Yang kedua sekarang, salat tarawihnya ada tidak dalam agama Islam? Ada. Nah, ini berarti lihat ceritanya. Kalau Anda berdalil dengan perkataan Umar bin Khattab, lihat dulu ceritanya. Maka Anda akan mengetahui bahwasanya itu bukan maksudnya bid'ah hasanah, tetapi di zaman beliau sebelumnya belum ada
baru setelah itu diadakan. Bukan berarti membuat sesuatu yang baru, tetapi menghidupkan yang sudah ada dan belum dikerjakan. Bantahan yang ketiga bagaimana? Bantahan yang ketiga bahwasanya sholat berjamaah itu adalah kesepakatan para sahabat. Jadi perkataan Umar bin Khattab tidak bisa dikatakan ini sebagai bid'ah hasanah. Selesai bantahan terhadap para sahabat tersebut. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bantahan yang keberapa sekarang? Yang kelima, bantahannya terhadap perkataan Umar. Yang keempat, ya, bantahan yang keempat, maksud dari perkataan Umar dari ini sebaik-baik bid'ah, bid'ah di sini adalah bid'ah secara bahasa. Bid'ah di sini adalah bid'ah secara apa? Bahasa. Dan itu yang dipahami oleh para ulama. Seperti misalkan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, wa amma ma waqa'a fi kalami salafi min istihsani ba'dil bid'i fa inna ma dzalika fil bid'il lughawiyyah lasyar'iyyah. Artinya, adapun yang terjadi di perkataan ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, bahwasanya mereka membaikkan bid'ah, menghasankan bid'ah, bahwasanya mereka menganggap adanya bid'ah hasanah, maka ini sesungguhnya adalah bid'ah secara bahasa. Yang arti bid'ah secara bahasa apa? Sesuatu yang belum ada sebelumnya. Seperti di zaman Umar bin Khattab, awal-awal pemerintahan Umar bin Khattab belum ada seperti itu. Bukan bid'ah secara syar'iyah, yaitu mengada-ngada dalam agama yang menyerupai syariat, yang bertujuan dengan mengada-ngada tersebut terlalu berlebih-lebihan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Bukan itu. Jadi perkataan Umar bin Khattab, bantahannya bagaimana? Ini adalah bid'ah secara bahasa. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Tafsir Qur'anil Azim, ketika mengomentari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 117, beliau juga mengatakan seperti itu. Al-bid'atu ala qismain. Bid'ah itu dua macam. Taratan takunu bid'atan syar'iyyah. Kadang menjadi bid'ah yang syar'i, yaitu seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalal. Setiap mengada-ngada dalam agama bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Wa taratan takunu bid'atan lughawiyyah, dan kadang-kadang ya bid'ah tersebut bisa menjadi bid'ah hasanah. Bid'ah apa? Secara bahasa. Kaqauli Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab an jam'ihi iyyahum ala salati tarawih wastimrarihim ni'matil bid'atu hadhihi. Seperti perkataan Umar bin Khattab yang mana beliau mengumpulkan kaum muslim dipimpin oleh satu imam dalam salat apa? Tarawih. Ini namanya bid'ah secara bahasa. Jadi ketika Umar bin Khattab tadi mengatakan ini adalah sebaik-baik bid'ah, berarti ini adalah sebaik-baik bid'ah. Bid'ahnya itu dimaknai bukan syar'i tetapi secara bahasa. Arti bid'ah secara bahasa apa? Sesuatu yang baru belum ada sebelumnya. Bukan mengada-ngada dalam ibadah, itu bid'ah syar'i. Ya, begitu. Taib, ada lagi. Sekarang dalil atau alasan mereka yang kelima. Mereka berdalil pengumpulan Al-Quran sepeninggal Rasulullah.
Ini bid'ah katanya. Tapi bid'ah hasanah. Karena di zaman Rasulullah nggak ada mushaf, ya, apalagi dicetak dengan cetakan yang sangat bagus. Ini kata mereka bid'ah ini. Berarti Quran kita itu bid'ah. Kalau Anda mengatakan setiap bid'ah itu sesat, berarti nggak boleh baca Quran. Itu yang mereka inginkan, memojokkan orang. Maka jawabannya sangat mudah. Pertama, di zaman Rasulullah Al-Quran sudah ditulis dan sudah dikumpulkan. Jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran belum dikumpulkan. Meskipun pengumpulannya tidak seperti sekarang, satu mushaf, tetapi tetap ada pengumpulan. Misalkan hadis-hadis yang menunjukkan tentang bahwa Al-Quran ditulis dan dikumpulkan. Hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taktubu anni, wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu." Artinya, jangan kalian tulis dariku, setiap perkataanku jangan tulis. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, dia harus hapus. Ini berarti menunjukkan ada penulisan apa? Al-Qur'an. Adapun pengumpulannya, mana dalilnya? Hadis riwayat Bukhari. Ya. Dalam perkataan dari Zaid ibnu Thabit tentang pengumpulan Al-Qur'an, disebutkan Zaid ibnu Thabit berkata, "Fatatabba'tul Qur'ana ajma'uhu minal usbi wal likhafi wa sudurir rijal." Maka aku mengumpulkan Al-Qur'an. Aku ikuti Al-Quran itu ada di mana, aku kumpulkan. Maka aku kumpulkan dari pelepah-pelepah, dari dedaunan-dedaunan. Subhanallah, nikmat Allah sangat luar biasa sekarang. Ya, sekarang ini Quran ada di handphone, ada di tinggal baca. Saya ingin melenceng sedikit. Sebagian orang, ini mungkin pernah saya sebutkan di hadapan jamaah juga. Sebagian orang punya fasilitas yang memadai, tetapi tidak ada bukti dari hasilnya, dari fasilitas tersebut. Kebalikannya sebagian orang ada yang terbatas. Saya tadi sebelum khutbah Jumat, padahal harusnya memikirkan khutbah Jumat karena saya terlihat sebuah video, jadi saya nulis sesuatu. Subhanallah. Di video tersebut, insya Allah malam ini akan keluar tulisan itu. Di video tersebut, orang buta, tunanetra, umur 7 tahun sudah hafal Quran. Bukan sekedar hafal, hafalnya juga beserta suratnya dan nomor ayatnya. Ini orang nanti di hari kiamat akan menjadi pemberat bagi kita-kita yang sudah umurnya sehat-sehat, badannya sehat, lengkap, Allah berikan kepada dia, tapi sampai umurnya lanjut usia, baca Qur'annya masih terbata-bata. Itu orang nanti pemberat bagi kita. Kemana aja selama ini? Oh, ada di pasar hanyar berjualan. Kenapa nggak baca Quran? Kenapa nggak belajar Al-Quran? Bayangkan tunanetra, umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Sekarang umur beliau mungkin 12 tahun. Subhanallah. Coba nanti dilihat tulisan yang saya tulis. Ini ya, banyak orang mempunyai fasilitas. Adik saya di pondok pesantren minta macam-macam, Quran digital, biar katanya bisa mendengarkan Al-Quran cepat hafal. Buktinya beberapa tahun di pondok pesantren cuma 3 juz. Itu masih mending. Kalau juz 30 gimana? Terus-terusan. Ya itu masih mending. Kalau cuma 3 qul gimana? Ngapain di dunia? Ya? Ngapain di dunia? Oh, ada berjualan di pasar lonjar. Subhanallah. Semakin fasilitas tambah besar, tapi tidak ada bukti, tidak ada hasil yang dihasilkan, semakin berat di sisi Allah nanti. Ya,
semakin berat di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kenapa saya berbicara itu? Karena saya mengingat di zaman Rasulullah, Zaid ibn Thabit, seorang yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, aku mengikuti Al-Quran. Artinya, di mana ada Al-Quran, aku kumpulkan dia. Di pohon-pohon, di pelepah-pelepah kurma, ditulis Al-Quran itu. Kemudian di daun-daun, ya, kemudian juga di hafalan-hafalan manusia. Ini menunjukkan bahwasanya memang menghafal Quran itu kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka bukan wajib hukumnya, tapi silahkan memperbanyak hafalan. Toh itu untuk kepentingan kita. Di akhirat kita akan iqra wartaqi kama kunta turattil fid dunya. Bacalah sebagaimana kamu membaca dengan pelan di dunia. Setiap satu ayat kita baca naik satu tingkatan. Di mana ini? Di surga kan? Naik satu tingkatan sampai akhir ayat yang kita hafal. Kalau hafalnya cuma Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya. Cuma sekian saja berarti yang akan kita capai. Kalau ada orang bertanya, "Ustaz, apa faedahnya orang di atas naik tingkatan itu apa?" Pernah nggak antum berpikir seperti itu? Allah kan menyediakan surga itu 100 tingkatan. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang kedua, kama bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi. Kalau begitu Ustaz, ngapain sih? Kalau orang naik ke tingkat atas, kenapa? Saya nggak tertarik, saya juga takut ketinggian. Apa luar biasanya orang, ya, sangat luar biasa. Coba antum miliki rumah 3 tingkat. Wah, itu kan kelihatan luar biasa. Ya, jadi tingkat yang tinggi, di tempat yang tinggi itu memang tabiat manusia menginginkannya. Nah, itu jawabannya. Ya, kalau ada orang mencelek, ya, atau ngeles, dia malas sebenarnya ibadah, artinya dia ngeles gitu. Ustaz, saya tuh nggak suka tingkatan yang tinggi, cukuplah rendahan saja, yang penting masuk surga. Jadi nggak usah ngafal Quran sampai akhirnya dapat tingkatan yang tinggi. Karena saya juga takut ketinggian nanti jatuh lagi. Maka jawabannya yang pertama sangat mudah jawabannya. Semakin tinggi semakin mulia orang tersebut. Yang kedua, meminta surga yang tinggi itu adalah matlabun syar'i. Itu adalah pencaharian yang dituntut oleh syariat. Coba perhatikan sabda Rasul yang berbunyi, Is'alullahal firdaus fa innaha a'lal jannah. Mintalah kepada Allah surga firdaus. Sesungguhnya dia adalah surga yang paling tinggi. Dan ingat, saya beri sebelum saya tutup kajian ini sedikit tentang motivasi. Saya sering berbicara tentang hati, motivasi, ya, termasuk lifestyle, gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka kalau minta kepada Allah, minta amalan kepada Rasulullah, tidak mau yang ecek-ecek, yang sekedarnya nggak mau. Coba ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Pokoknya mereka minta yang selalu paling. Dalam hadis yang lain, ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdalu. Dalam riwayat yang lain, ayyus sadaqati a'zamu. Wahai Rasulullah, sedekah mana yang paling utama? Sedekah mana yang paling besar pahalanya? Nah, itu harus kita pelajari dari para sahabat. Contoh mereka. Itu orang-orang yang diridhai oleh Allah. Jadi kalau punya cita-cita tentang akhirat, jangan setengah-setengah. Minta yang paling tinggi. Saya bertanya sekarang kepada Bapak sekalian. Kalau pada ada, ya, ulun beri duit 10.000 yang melakukan ini, jujur 10.000 cukuplah lah, mungkar bensin seliter. Perhatikan, pernah nggak ada orang yang minta surga tanpa hisab, tanpa azab yang hadir di sini? Belum tambah nolnya
Karena nggak ada hadir berarti kena. Hah? Kenapa kita? Pak, nyaman minta surga tanpa hisab, tanpa azab. Masuk surga tanpa hisab, itu nyaman. Ada? Minta kepada Allah, ya Allah, maksudkan saya kepada surgamu tanpa hisab, tanpa azab. Sebagaimana Bapak sering minta perkara-perkara dunia, ya Allah, mudahkan urusan anak saya, ya Allah, sehatkan badan mereka, ya Allah, sehatkan badanku. Bapak kan sering minta seperti itu kan? Nah, pernah nggak ada orang yang hadir di kajian ini minta, ya Allah, masukkan saya ke surgamu tanpa hisab, tanpa azab? Nyaman tinggal melacung, tanpa dihisab, tanpa diazab. Tidak seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Innallaha yudnil mu'min." Sesungguhnya Allah mendekat kepada orang beriman. Fayad'u alaihi kanafahu wa yasturuhu. Kemudian Allah meliputi orang tersebut, kemudian Allah menutupi orang tersebut, hanya berdoa dia dengan Allah. Kemudian Allah katakan, ini hisab, pemandangan hisab nih. Biar Bapak semenjak ini minta surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Biar semangat, punya cita-cita yang lebih tinggi. Itu gaya hidup para sahabat. Lihat bagaimana sulitnya hisab. Kata Allah setelah berdua-duaan dengan Allah, "Ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza." Wahai hambaku, tahu enggak ini dosamu? Ini dosamu. Ini dosamu. Ini dosamu tadi malam, ini dosamu tahun 90, dosamu tahun 2000, dosamu tahun 2013. Terus disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan dalam hadis, fayaqulul 'abdu, rabbi na'am, wahai Rabbku, iya, saya ngakui itu. Hatta idza qarrarahu bidzunubi, sampai dia menyatakan seluruh dosanya, itu bisa ngelak dia. Itu pemandangan hisab, berat hisab itu. Ya. Kemudian wara'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira bahwasanya dirinya itu akan binasa dengan dosa-dosa yang begitu banyak. Tapi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Aku menutupi dosa-dosamu tersebut di dunia. Orang enggak tahu. Aku telah tutupi ketika kamu hidup di dunia. Sekarang hari ini hari hisab, aku ampuni. Kamu dapat seperti ini enak. Kalau setelah ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu, nggak bisa ngelak, nggak dapat ampunan, maka minta surga tanpa hisab, tanpa apa-apa. Coba lihat gaya hidup para sahabat. Setelah Uqashah radhiyallahu anhu berdoa, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan aku termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi akan ada riwayatnya, mungkin bapak-bapak belum tahu sebagian. Ada riwayatnya kata Rasul, ada 70.000 dari sahabatku yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Orangnya A, B, C, D. Kemudian ada namanya seorang sahabat bernama Uqashah mengangkat tangan, ya Rasulullah, wahai Rasul, lihat. Keinginan dia langsung ingin yang paling utama. Wahai Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, aku ingin doakan aku termasuk dari mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kata Rasul, anta minhum, engkau darinya. Habis itu apa cerita dalam hadis tersebut? Ada yang lagi ngangkat tangan lagi, wahai Rasulullah, saya juga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha Uqashah. Uqashah sudah mendahuluimu. Ini menunjukkan keinginan para sahabat Rasulullah untuk minta surga yang paling tinggi. Cita-cita akhiratlah harus tinggi, Pak. Jangan cuma dunia. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, beliau pernah menggambar, ya. Nah, ini juga kan harus bapak tulis kan. Ini gambar Nabi Muhammad SAW langsung menggambar dengan tangan beliau. Beliau gambar garis begini, begini. Persegi apa ini? Persegi 4. Kemudian beliau tarik garis lurus di sini. Garis. Kata Rasulullah SAW, ini disebutkan dalam kitab Al-Hafidh Ibnu Hajar Fathul Bari. Beliau mengatakan, ini adalah ajal manusia. Ini ajalnya. Ini keinginannya.
Terus naik keinginan dunia tapinya. Terus naik melewati ajalnya. Terlalu menghayal tentang dunia, tapi akhiratnya kurang. Kan kita berpikir, 10 tahun akan datang usahaku begini, kemudian 5 tahun akan datang aku akan mendapatkan begini. Kalau untuk menghayal dunia itu luar biasa manusia. Coba bercita-cita tinggi untuk akhirat, Pak. Dan itu gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah. Ya. Makanya mereka kalau minta amalan kepada Rasulullah, enggak amalan yang ecek-ecek saya katakan tadi. Seperti sebagian orang yang sering ketemu kiai, ketemu habib, ketemu ustaz, cuma minta amalan bagaimana bisa lancar rezeki, bagaimana bisa bayar hutang, apa amalannya biar cepat dapat jodoh, perkara dunia. Coba lihat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu yudkhilnil jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku sebuah amalan yang apabila aku kerjakan akan memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Lebih tinggi cita-citanya. Mulai sekarang coba berdoa, ya Allah, masukkan aku ke surgamu tanpa hisab, tanpa azab. Enak, Pak. Tanpa hisab, enggak ditanya. Ya, tidak ditanya. Tadi malam kamu wahai si fulan, hari Sabtu Jumat malam tanggal 15 Rabiul Awal 1435 makan wadai di Masjid Samsat, siapa yang memberi? Karena ditakuni hisab, tanpa azab. Nah, subhanallah, enak kan? Coba bercita-cita yang tinggi untuk akhirat. Ya, jangan cuma cita-citanya dunia yang tinggi saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Apa ada pertanyaan atau langsung salat? Ya. Pengumuman ya. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan insyaallah untuk besok kajian Islam ba'da subuh di Masjid Imam Syafi'i kembali bersama Ustaz Ahmad Zainuddin yang akan membahas tentang fikih, doa dan zikir. Dan insyaallah untuk ba'da Isya kembali kita mengisi di tempat Bapak Bambang Gunawan di Jalan Komplek Bambang Gunawan. Ustaz, mungkin kalau boleh anak menambahkan salah satu subhat yang mereka andalkan juga, bahwa Rasulullah pernah bersabda, nanti sepeninggal aku berpegang teguh pada khulafaur rasyidin. Apa dan inilah yang digerak oleh Rasulullah. Nah, artinya kan sunnah sahabat, sunnah Rasul juga. Mungkin apakah boleh sebagai salah satu sunnah yang oleh mereka? Iya. Ini sebenarnya nanti kita akan bahas. Jadi ini apa namanya? Saya tidak tahu yang punya kamera apakah jadi filmnya, karena video yang pertama sudah selesai membantah video bid'ah hasanah bagian pertama. Ini bagian kedua, ada bagian ketiga sampai selesai, sampai orang-orang yang pro bid'ah hasanah tanganga, artinya benar-benar tidak bisa berkata-kata lagi untuk membuat dalih-dalih alasan-alasan adanya bid'ah hasanah. Ya, sehingga mereka benar-benar akhirnya memeluk sunnah Nabi Muhammad SAW saja. Ya, jadi ini insya Allah akan saya bahas. Termasuk di dalamnya salah satu alasan yang disebutkan tadi, yaitu kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah para khalifah Rashidah. Ini menunjukkan bahwasanya ada ajaran yang baru selain ajaran Rasulullah, di antaranya ajaran Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Maka bagaimana menjawabnya? Sangat mudah, yaitu bahwasanya mereka itu atas rekomendasi Rasulullah. Sekarang yang membuat bid'ah-bid'ah hasanah atas rekomendasi siapa?
Dan terbukti di zaman mereka tidak ada bid'ah hasanah yang mereka bikin. Ya, jawabannya sangat mudah. Demikian, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Pakai mic, Pak. Terima kasih. Pertanyaan pertama, apakah ada istilah dari para ahli dan sana yang menyatakan bahwa perkara-perkara seperti mikrofon, terus yang lain itu tidak, itu asal dari mana sumber itu? Mereka salah memahami perkara pemahaman tentang bid'ah. Mereka menganggap bahwasanya bid'ah itu sesuatu yang baru semuanya. Padahal untuk perkara dunia kita tidak berbicara tentang bid'ah. Perkara dunia Rasulullah SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan agama kalian. Perkara dunia. Seperti misalkan orang-orang yang sering mengonta hitamkan onta. Bukan mengkambing hitamkan. Karena yang disebutkan selalu onta. Kalau kita bicara tentang bid'ah, udah kamu naik onta aja. Jadi bukan mengkambing hitamkan, mengonta hitamkan. Udah kamu naik onta aja, nggak boleh naik sepeda motor, nggak boleh naik mobil. Maka jawabannya, Mas, alat transportasi, alat elektronik, itu semua perkara dunia, bukan perkara ibadah. Yang diharamkan di sini adalah mengada-ngada dalam perkara ibadah agama. Demikian, wallahu a'lam. Kalau kita lihat ya, para sahabat itu kan termasuk orang yang tidak mau meninggalkan sunnah sedikit pun dia laksanakan sunnah. Kalau kita kaitkan dengan perkataan Umar bin Khattab ini persoalan sholat tarawih, apakah zaman Abu Bakar itu tidak melaksanakan sunnah? Bagus Pak pertanyaannya. Ya, itulah yang terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq persis terjadi seperti di zaman Rasulullah SAW. Sholat tarawihnya tetap ada Pak, cuma berjamaahnya sekelompok-kelompok. Ya, jadi tidak satu masjid dipimpin oleh satu imam, tidak. Jadi ada kelompok sana, ada kelompok sini, ada kelompok sana, ada kelompok sini, ada yang sholat sendirian. Karena memang asal hukum sholat tarawih tidak diwajibkan berjamaah. Itu sunnahnya. Dan itu alhamdulillah untuk kita sangat nikmat, sangat luar biasa. Coba kata Rasulullah wajib, nang berjualan berdosa tuh. Ya, wajib sholat tarawih katanya. Maka yang berjualan berdosa. Nah, jadi sunnahnya sholat tarawih tersebut ya dilakukan di bulan Ramadan dan tidak diwajibkan untuk berjamaah. Itu sebenarnya sunnah seperti itu. Jadi boleh Bapak sholat sendirian di rumah boleh, tetapi tentunya banyak ketinggalan amalan-amalan yang bersama-sama. Di antaranya hadis Rasul riwayat Tirmidzi tadi, man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai dituliskan pahala sholat semalaman suntuk. Jadi intinya di zaman Abu Bakar As-Siddiq mereka sholat tarawih juga, tetapi ya seperti itu. Seperti di zaman awal-awal pemerintahan Umar bin Khattab, sholatnya sendirian, ada yang berkelompok gitu. Tidak dalam satu masjid satu imam, tidak. Gitu ya. Demikian. Wallahu a'lam. Nah. Ya, silahkan kasih mic Pak. Ada mic-nya? Nah. Pertanyaan saya, bagaimana sikap kita kepada para ulama baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal yang pernah melakukan bid'ah tersebut? Karena kan kita juga tidak boleh menjelek-jelekan, dan karena ketersinggungan mereka adalah kita mengucap mereka adalah sesat. Iya, bagus pertanyaannya. Maka jawabannya kita harus tekankan dulu pada diri kita. Ya, setiap bid'ah sesat. Itu harus kita yakini. Di sini kan tidak ada hubungannya dengan ulama. Ya, kita harus yakinkan dulu sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam diri kita. Setiap bid'ah itu sesat. Kita harus yakini itu dulu. Karena itu tidak ada hubungannya dengan ulama. Itu perkataan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak menghina ulama, kan begitu? Paham maksud saya? Satu. Adapun kalau seandainya ada sebagian ulama, misalkan para kiai, ustadz-ustadz yang mengerjakan perbuatan bid'ah, maka
Kalau yang sudah meninggal, kita katakan urusannya di tangan Allah. Kalau yang masih hidup, maka kita nasihati. Ya, kita nasihati. Dan ingat, menasihati beda dengan sok tahu dan sok benar. Paham maksud saya? Karena definisi nasihat adalah iradatul khair lil mansuhi lahu. Keinginan memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Jadi ketika ada orang berbuat bid'ah, siapapun orangnya, entah itu yang derajatnya tinggi sebagai alim, kiai, habib, ustadz, guru agama, kita nasihati. Kenapa? Karena kita ingin berbuat baik kepada mereka, bukan ingin sok tahu terhadap mereka atau sok benar daripada mereka, bukan. Mungkin mereka ibadahnya lebih luar biasa daripada kita, lebih ikhlas daripada kita, tetapi kita ingin menasihati. Oh, ini keliru. Jadi nasihat itu adalah menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Karena saya ingin Anda baik, maka saya nasihati. Kalau saya ingin Anda tidak baik, udah biarin aja. Masuk jurang yang masuk jurang, silahkan. Ya, seperti orang yang di ujung jurang. Kita ingin orang ini tidak masuk jurang, kita tarik orang ini. Ini berarti sebenarnya kita ingin apa? Kebaikan untuk orang tersebut. Bukan berarti kita mengaku sok benar. Jadi keliru persepsi orang yang kadang-kadang mengatakan, oh itu perbuatan bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Ya, kemudian kita dianggap sebagai orang yang sok benar. Nah, ini tidak benar. Ya, bedakan antara dua itu. Bedakan antara sifat ujub, ingin menampilkan diri sendiri, atau berbangga-bangga dengan diri sendiri, atau menasehati. Yang kita lakukan kepada kaum muslim seperti yang kita kajian sekarang ini, bukan ingin ujub, bukan, tetapi ingin memberi nasihat. Begitu ya. Demikian, wallahu a'lam. Ya, silakan satu lagi. Amalan tidak ada. Ya, amalan yang dianjurkan oleh Rasul, doanya tidak ada. Akan tetapi kita boleh untuk meminta kepada Allah, karena asal hukum berdoa itu kan umum. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman kepada kalian, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan bagi kalian. Dan keumuman doa mencakup hal yang baik-baik. Yang saya sebutkan tadi adalah misi para sahabat yang kita ikuti. Mereka menginginkan sesuatu yang lebih utama dari amalan-amalan yang lainnya. Amalan-amalan, seluruh amalan, mereka pasti ingin yang paling utama. Nah, misinya itu yang saya ambil. Nah, contohnya tadi berdoa minta surga tanpa hisab, tanpa azab. Paham maksud saya ya? Demikian. Terakhir ya. Silakan Pak Bahtian. Definisi sesat di hadis itu kullu bid'atin dhalalah. Apakah kesesatan itu mengeluarkan dia dari Islam atau gimana? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di dalam neraka. Pertanyaannya, apakah sesatnya ini mengeluarkan dari Islam? Tergantung dari bid'ah apa yang dia lakukan. Karena bid'ah tidak satu jenis. Ada yang namanya bid'ah mukaffirah, yang mengeluarkan dari ajaran Islam. Contoh, bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang yang berziarah kubur, yang mana mereka sebagian dari peziarah kubur, terutama ke kuburan-kuburan keramat, mereka meminta orang yang ada di dalam kubur dengan begitu nyata, tanpa ada keraguan kita di dalamnya. Memang sebagian berziarah, ada yang cuma berziarah mengingatkan tentang akhirat, oh saya seperti ini. Tapi ada sebagian orang yang berziarah kubur, mereka meminta-minta kepada orang yang di dalam kubur. Nah, ini adalah perbuatan bid'ah, nggak pernah dikerjakan di zaman Rasulullah. Tetapi dia berakibat kufur terhadap pelakunya. Ya, perbuatan tersebut adalah sebuah kekufuran. Contoh yang lain lagi, bid'ah dalam perkara i'tiqad. Bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengakibatkan kekafiran. Perkara i'tiqad misalkan,
yang sekarang lagi di Suriah. Mereka secara negara berkeyakinan tentang kelompok Nusairiyah. Apa itu kelompok Nusairiyah? Kelompok Nusairiyah itu mengakui bahwasanya Allah menitis ke badan Ali bin Abi Thalib. Ya, ini bid'ah. Tidak ada di zaman Rasulullah akidah seperti ini. Jadi menurut mereka yang di Syam itu, ya, bahwasanya Allah itu menitis kepada Ali bin Abi Thalib seperti keyakinannya kaum apa? Nasrani. Ya, Nasrani. Yang mana Allah menitis kepada siapa? Kepada Isa. Nah, ini bid'ah mukaffirah. Siapa yang berkeyakinan seperti ini, maka keyakinannya itu adalah keyakinan kekafiran. Harus ditegakkan hujah, ditanya kenapa berkeyakinan seperti ini. Kalau masih ngeyel, maka keluar dari agama Islam. Jadi ada bid'ah yang tingkatannya tidak mengeluarkan dari agama Islam. Contoh, mengucapkan niat ketika ingin sholat, ketika ingin berwudu, ketika ingin mandi junub. Ini bid'ah, tapi tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tapi tetap dosa, haram hukumnya, ya, dan tidak boleh diremehkan meskipun tidak mengeluarkan orang dari agama Islam. Contoh yang lain lagi, ketika waladhdallin, amin, ya, imam mengucapkan waladhdallin, sebelum amin, rabbighfirli wa liwalidayya. Betul tidak? Ya, ini bid'ah, nggak pernah ada di zaman Rasulullah. Ya, tetapi tidak mengeluarkan dari agama Islam. Jadi tergantung bid'ahnya apa. Apakah dia bid'ah yang mukaffirah, yang mengeluarkan dari Islam, atau yang tidak mukaffirah, yang tidak mengeluarkan dari Islam. Alhamdulillah selesai pertemuan kedua dari membantah bid'ah hasanah. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.